Di kedalaman samudra yang sunyi, sebuah celah antar dimensi tiba-tiba terbuka. Dari celah tersebut, tanpa henti bermunculan makhluk kolosal yang kemudian dikenal dengan nama Kaiju. Umat manusia berulang kali berusaha menyingkirkan para monster itu dengan berbagai macam senjata. Namun semua upaya terbukti tidak mampu menandingi ukuran maupun kekuatan mereka. Demi mempertahankan kelangsungan hidup, seluruh negara akhirnya menyingkirkan konflik dan perbedaan. Lalu bersatu untuk merancang senjata baru berupa robot raksasa bernama Jaeger, yang diciptakan khusus untuk menghadapi para Kaiju. Namun, mengendalikan Jaeger terbukti terlalu berat bagi seorang pilot, sehingga kemudian diterapkanlah sistem dua pengendali agar beban fisik dan mental dapat terbagi. Sejak saat itu, manusia mulai menuai keberhasilan dalam menghadapi Kaiju, dan para pengendali Jaeger pun dihormati layaknya pahlawan. Cerita kemudian beralih kepada dua bersaudara, Raleigh dan Yanji, yang ditugaskan melawan seekor Kaiju kategori 3 bernama Knifehead. Mereka melangkah memasuki kokpit Jaeger, sambil mengenakan pakaian tempur khusus yang berfungsi sebagai penghubung dengan mesin tersebut. Tak lama setelah itu, lantai di bawah kaki mereka terbuka dan menjatuhkan keduanya ke dalam tubuh Jaeger yang sedang dipersiapkan untuk pertempuran. Robot raksasa itu diberi nama Gypsy Danger. Menjulang megah melampaui bangunan di sekitarnya sebelum akhirnya digerakkan menuju dermaga laut. Raleigh dan Yanji mampu mengendalikan Gypsy Danger dengan sempurna berkat ikatan batin mereka yang sangat kuat, sehingga sinkronisasi saraf berjalan tanpa hambatan. Hal ini memungkinkan keduanya berbagi ingatan dan bergerak selaras sebagai satu kesatuan. Kapten Stacker kemudian memerintahkan mereka untuk tetap berjaga di pangkalan. Tetapi keduanya memilih melanggar instruksi tersebut demi menolong 10 orang yang masih terperangkap di tengah badai. Tidak lama kemudian, seekor Kaiju raksasa muncul dari dalam laut, berdiri menjulang di atas sebuah kapal nelayan yang dipenuhi manusia. Tepat sebelum makhluk itu melancarkan serangan, Gypsy Danger menerobos gelombang besar. Lalu dengan cepat mengangkat kapal tersebut menjauhkannya dari bahaya pada detik-detik terakhir. Dengan penuh kemarahan, mereka memukul sang Kaiju berkali-kali hingga menghantam kepalanya dengan kekuatan besar. Sang Kaiju kemudian menyerang kembali, tetapi Gypsy Danger berhasil meraih kepalanya dan bersiap menggunakan meriam plasma di tangan satunya. Mereka menembakkan senjata itu dan ledakannya membuat Kaiju tersebut terpental kembali ke laut. Namun demikian, Stacker memperingatkan bahwa sinyal vital Kaiju tersebut masih terdeteksi, dan tiba-tiba makhluk itu melompat kembali keluar dari air, lalu merobek salah satu lengan Gypsy Danger. Tidak berhenti di situ, Kaiju tersebut segera meraih bagian kepala Jaeger, lalu menghancurkan separuhnya, dan akhirnya, Yanji pun habis. Raleigh pun terpaksa mengendalikan Gypsy seorang diri, berjuang dengan susah payah untuk tetap menggunakan meriam plasma, sementara Kaiju terus merobek tubuh Jaeger mereka. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Raleigh berhasil menembakkan meriam plasma yang menimbulkan ledakan besar, dan akhirnya mengakhiri nyawa sang Kaiju. Akibat ledakan tersebut, seluruh sistem mereka terputus. Beruntung, Raleigh berhasil selamat dan dengan susah payah membawa Gypsy Danger yang sudah hancur parah menuju pantai seorang diri. Ia akhirnya menabrakkan Jaeger tersebut di wilayah pesisir utara dekat markas, dan berhasil diselamatkan oleh seorang pria bersama cucunya. 5 tahun setelah kejadian itu, negara-negara yang sebelumnya bersatu mulai kehilangan harapan terhadap program Jaeger. Hal tersebut terjadi karena para Kaiju berhasil menghancurkan Jaeger lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk membuatnya kembali. Para pemimpin dunia kemudian memutuskan untuk meninggalkan proyek Jaeger dan beralih menginvestasikan dana mereka untuk membangun tembok raksasa di sekitar kota-kota besar, yang dianggap sebagai opsi pertahanan yang lebih aman. Meskipun keputusan tersebut mendapat dukungan dari para pemimpin, Stacker menolak untuk menyerah terhadap program yang seharusnya ia pimpin. Pada saat yang sama, Raleigh memilih untuk meninggalkan kehidupannya sebagai pilot Jaeger, dan kini ia hanya bertahan hidup dengan bekerja sebagai buruh di proyek pembangunan tembok di wilayah pesisir. Namun usaha itu dipertanyakan setelah mereka menyaksikan tembok lain dihancurkan oleh seekor Kaiju hanya dalam hitungan jam. Beruntung, kota tersebut berhasil diselamatkan oleh Eureka Striker, salah satu Jaeger terbaru buatan Australia, yang sukses menumbangkan Kaiju dengan serangan misilnya. Orang-orang di kota itu memohon kepada para pilot untuk tetap tinggal. Namun mereka segera diperintahkan untuk dipindahkan menuju Hong Kong bersama dengan Jaeger lainnya. Ketika Raleigh keluar dari gedung proyek, sebuah helikopter mendarat dan memperlihatkan sosok Stacker yang datang menemuinya secara langsung. Stacker menginginkan Raleigh kembali menjadi pilot Jaeger. Raleigh sempat menolak dengan alasan kenangan tentang saudaranya yang masih menghantuinya setiap saat. Namun Stacker berhasil meyakinkannya dengan kalimat penuh makna, di mana sebaiknya ia habis hidupnya, di balik tembok atau di dalam kokpit Jaeger. Setibanya di Hong Kong, Raleigh bertemu dengan seorang wanita bernama Mako, yang merupakan putri angkat Stacker. Stacker kemudian memperlihatkan kepada Raleigh para Jaeger lainnya, yaitu Crimson Typhoon dari Tiongkok,
yang dipiloti oleh 3 bersaudara dengan formasi terkenal mereka yang disebut awan petir, serta Cherno Alpha dari Rusia, salah satu Jaeger paling brutal yang pernah dibuat. Mereka juga diperkenalkan kepada para pilot dari Eureka Striker, yaitu Chuck dan ayahnya Hert, yang memiliki catatan luar biasa dengan 11 pembunuhan kaiju. Staker menjelaskan bahwa rencana mereka adalah memasang senjata nuklir pada Eureka Striker dan membawanya menembus portal dimensi, sementara Jaeger lainnya bertugas menjaga dan melindungi. Setelah itu, bom nuklir akan diledakkan di dalam portal untuk menutupnya secara permanen. Mereka kemudian diperkenalkan dengan 2 ilmuwan yang bertanggung jawab atas misi tersebut, yaitu seorang fisikawan bernama Herman dan seorang ahli biologi kaiju bernama Newton. Herman berpendapat bahwa kaiju akan terus muncul dengan kecepatan yang semakin tinggi, sehingga jumlah mereka akan semakin banyak hingga pada akhirnya umat manusia akan benar-benar musnah. Ia berteori bahwa peningkatan aktivitas pada portal akan membuatnya tetap terbuka cukup lama agar senjata nuklir dapat dijatuhkan, dan ketika meledak, portal itu akan tertutup secara permanen. Namun, Newton tidak sependapat. Ia menegaskan bahwa mereka belum memiliki informasi yang cukup tentang kaiju. Newton meyakini bahwa para kaiju merupakan hasil cloning, karena DNA mereka yang identik satu sama lain. Ia berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk memahami mereka lebih dalam adalah dengan menggunakan teknologi Neural Jaeger untuk menghubungkan pikirannya langsung dengan otak kaiju. Akan tetapi, Staker tetap memilih untuk mengikuti rencana Herman, karena ia membutuhkan solusi yang nyata, bukan ide yang terdengar seperti fiksi ilmiah. Keesokan harinya, Raleigh mengikuti proses seleksi untuk mencari pasangan pilotnya, namun ia dengan mudah mengalahkan seluruh kandidat. Ia kemudian memperhatikan bahasa tubuh Mako yang memperlihatkan perhatian serius terhadap penampilannya, sehingga ia menantang Staker untuk mengizinkan Mako masuk ke dalam arena. Awalnya Staker ragu, tetapi setelah didesak berkali-kali oleh Raleigh, ia akhirnya memperbolehkan Mako bertarung. Keduanya pun mulai bertaruh satu sama lain dan gerakan mereka tampak sangat selaras, menunjukkan bahwa mereka memiliki kecocokan sempurna. Staker akhirnya menghentikan pertarungan setelah beberapa putaran. Namun Raleigh semakin yakin bahwa Mako adalah pasangan pilot yang tepat baginya. Meskipun demikian, Staker tetap menolak mengizinkan Mako ikut serta dalam pertempuran nyata, sehingga membuat semua orang merasa kecewa. Sementara itu, Newton mempersiapkan perlengkapannya di laboratorium, dan secara diam-diam melanggar perintah Staker. Ia mulai menghubungkan pikirannya dengan otak kaiju, dan seketika mendapatkan penglihatan mengenai markas besar para kaiju. Ia menyadari bahwa para kaiju memang sengaja diciptakan oleh ras alien, seperti yang selama ini ia duga. Proses tersebut hampir membuatnya habis hidupnya, namun Herman berhasil menyelamatkannya tepat pada waktunya. Setelah melalui banyak pertimbangan, Staker akhirnya menepati janji yang pernah ia buat kepada Mako dengan mengizinkannya menjadi pilot Jaeger. Raleigh pun terkejut sekaligus gembira ketika mengetahui bahwa Mako benar-benar menjadi pasangan pilotnya. Keduanya segera memasuki proses sinkronisasi, di mana ingatan mereka mulai saling terhubung. Tak lama kemudian, Staker mendapat kabar dari Herman bahwa Newton telah berhasil masuk lebih dalam ke dalam pikiran kaiju. Newton kemudian menjelaskan bahwa kaiju sejatinya merupakan senjata biologis yang diciptakan oleh ras alien, yang bertujuan untuk menaklukkan planet dan menguras seluruh sumber daya yang ada di dalamnya. Staker meminta Newton untuk melakukannya sekali lagi, namun ia membutuhkan otak kaiju lain sebagai medianya. Karena itu, Staker memberikan informasi tentang seorang pria bernama Hannibal Chow, seorang pedagang organ kaiju di pasar gelap. Di sisi lain, Raleigh mulai mengalami gangguan berupa penglihatan tentang kematian saudaranya yang terus menghantuinya. Arus energi yang tidak stabil mulai mengacaukan sistem Jaeger, dan Mako pun ikut terseret ke dalam kenangan lamanya. Ternyata, kedua orang tuanya telah habis hidupnya oleh salah satu kaiju ketika ia masih kecil, sehingga menimbulkan trauma mendalam yang membuatnya selalu diliputi rasa takut terhadap makhluk tersebut. Raleigh berusaha keras untuk menarik Mako keluar dari kenangan buruk itu, namun koneksi emosionalnya terlalu kuat, hingga Mako terjebak dalam ilusinya sendiri dan secara tidak sadar memicu meriam plasma Jaeger mereka. Situasi tersebut nyaris menghancurkan markas, tetapi para kru berhasil menonaktifkan sistem persenjataan Jaeger tepat pada waktunya dan menyelamatkan fasilitas dari kehancuran total. Raleigh segera bergegas menghampiri Mako saat ia akhirnya tersadar kembali dari mimpi buruk yang dialaminya. Pada saat yang sama, Newton berhasil menemukan Hannibal Chow di pasar gelap. Hannibal menjadi sangat marah ketika mengetahui bahwa Newton telah melakukan koneksi ke dalam otak kaiju. Ia menjelaskan bahwa sambungan saraf yang dilakukan Newton bersifat dua arah, yang berarti para alien sekarang juga telah memperoleh pengetahuan lebih banyak tentang manusia, dan ada kemungkinan besar mereka akan datang untuk memburu Newton. Kembali ke markas utama, mereka menerima lebih banyak tanda kemunculan kaiju yang menunjukkan akan muncul dua kaiju kategori 4 dengan kode nama Otachi dan Leaderback.
Staker memerintahkan Cherno Alpha dan Crimson Typhoon untuk menghadapi kedua kaiju tersebut. Sementara Eureka Striker diperintahkan tetap berjaga di pelabuhan. Raleigh dan Mako diminta untuk tidak ikut serta dalam misi kali ini. Di tengah operasi, para Jaeger dikerahkan menuju laut, dan helikopter menjatuhkan mereka tepat di depan garis pantai. Sementara Eureka Striker mengikuti dari belakang untuk memberikan perlindungan. Crimson Typhoon mulai mendeteksi gerakan di sekitar mereka, dan tiba-tiba Otachi muncul dari dalam laut, melompat keluar dan langsung memberikan pukulan telak dengan ekornya, membuat Typhoon terhempas ke dalam air. Meskipun begitu, Typhoon segera bangkit dan mulai menggunakan formasi serangan, awan petir, mereka. Beberapa serangan berhasil mendarat pada tubuh Otachi, namun serangan-serangan tersebut dengan cepat dihentikan oleh kekuatan Otachi yang jauh lebih unggul dari Jaeger tersebut. Typhoon sempat melakukan manuver yang lincah dengan melompat tinggi dan membanting tubuh kaiju ke laut, sementara Cherno Alpha turut menyerang dengan tinju besar yang menghantam kepala Otachi. Namun, Otachi berhasil menemukan celah, memukul balik Cherno Alpha ke laut, lalu melanjutkan serangannya kepada Typhoon. Dalam sekejap, ekor Otachi berhasil menebas kepala Crimson Typhoon, dan akhirnya, seluruh pilot di dalam pun habis. Melihat rekan satu tim mereka hancur, tim Rusia yang mengendalikan Cherno Alpha segera melancarkan serangan. Akan tetapi, Otachi memuntahkan cairan asam dari mulutnya yang langsung melumpuhkan Jaeger tersebut. Tim Australia yang mengendalikan Eureka Striker pun bergegas maju untuk mencoba menyelamatkan rekan mereka. Tetapi tiba-tiba Leaderback muncul dari dalam laut, dan menyerang Cherno Alpha dengan brutal. Otachi kemudian beralih menyerang tim Australia, namun sempat terpukul jatuh oleh serangan mereka. Sayangnya, Cherno Alpha terdorong ke dalam laut dan kaiju itu segera menghancurkannya dari dalam. Dan akhirnya, Jaeger itu pun habis dengan meledak bersama para pilotnya. Eureka Striker berhasil meraih kaiju dan mengangkatnya ke udara, lalu melemparkannya kembali ke laut sebelum bersiap untuk mengakhirinya dengan tembakan misil. Namun, Leaderback segera melancarkan gelombang kejut elektromagnetik yang menonaktifkan seluruh sistem elektronik di kota, termasuk Jaeger yang dikendalikan oleh tim Australia. Dengan kondisi tersebut, Staker tidak memiliki pilihan lain selain memerintahkan Raleigh dan Mako untuk segera turun ke medan perang. Sebab Gipsy Danger menggunakan reaktor nuklir yang tidak terpengaruh oleh serangan elektromagnetik. Sementara itu, Newton berusaha melarikan diri menuju tempat perlindungan terdekat. Namun Otachi yang telah terhubung dengannya mulai mencarinya dengan menghancurkan gedung-gedung di kota, menyebabkan kekacauan besar di sekitar area tersebut. Di sisi lain, Herc yang menjadi salah satu pilot Eureka Striker, memutuskan untuk keluar dari kokpit setelah ia mengalami luka serius pada lengannya akibat hantaman kaiju. Ia bersama putranya, Chuck, berusaha melindungi kota dengan menembakkan flare untuk mengalihkan perhatian kaiju. Meskipun serangan itu hanya membuat makhluk tersebut semakin marah dan berbalik menyerang mereka. Namun, sebelum kaiju dapat memberikan serangan terakhir, Gipsy Danger muncul dari balik bayangan dan langsung mengalihkan perhatian Leaderback. Kaiju itu segera menyerang Gipsy, tetapi Raleigh dan Mako dengan cekatan melakukan manuver ke belakang dan menghancurkan senjata biologis Leaderback. Hal tersebut membuat kaiju semakin marah, hingga ia melempar Gipsy Danger ke daratan. Meskipun demikian, Jaeger tersebut berhasil mendarat tanpa kerusakan berarti, lalu segera bangkit dan melancarkan serangan balik. Gipsy Danger menghantam Leaderback dengan pukulan bertubi-tubi yang sangat kuat, dilanjutkan dengan roket tinju yang membuat kaiju itu terpental ke belakang. Ketika kaiju berusaha bangkit kembali, Gipsy segera menahannya, lalu melepaskan tembakan plasma berturut-turut hingga memutuskan lengan kaiju tersebut, dan akhirnya, dia pun habis. Raleigh dan Mako segera mengalihkan perhatian mereka kepada kaiju lainnya. Otachi yang sedang memburu Newton berbalik ketika merasakan kehadiran Gipsy Danger yang mendekat. Raleigh dan Mako membawa sebuah kapal besar dan menggunakannya sebagai pedang darurat untuk menyerang Otachi. Mereka berhasil melancarkan beberapa pukulan. Namun kaiju itu segera melawan balik dengan melontarkan serangan asam, meskipun berhasil dihindari oleh Gipsy tepat pada waktunya. Jaeger tersebut kemudian meraih lidah Otachi untuk mencegahnya mengeluarkan asam kembali. Sementara Mako menghancurkan ekornya dengan melepaskan pendingin dan memecahkannya menjadi potongan-potongan. Selanjutnya, mereka berhasil merobek lidah Otachi dengan kedua tangan hingga makhluk itu menjerit kesakitan. Secara mengejutkan, Otachi memperlihatkan sayapnya dan mulai terbang ke langit sambil membawa Gipsy Danger bersamanya. Jaeger itu dihantam berkali-kali dan nyaris kehilangan seluruh fungsinya ketika mencapai atmosfer. Dalam kondisi kritis tersebut, Mako memutuskan untuk menggunakan senjata pedang mereka. Dengan satu tebasan penuh kekuatan, Otachi berhasil dipotong menjadi dua bagian, dan akhirnya, dia pun habis. Raleigh dan Mako mulai jatuh kembali ke bumi, tetapi mereka berhasil memperlambat kejatuhan dengan mengalihkan seluruh energi ke sistem pendorong,
hingga akhirnya menghantam tanah dengan ledakan dahsyat yang menimbulkan gelombang kejut. Beruntung, Jaeger tersebut tetap utuh dan Raleigh serta Mako tidak mengalami cedera. Ketika mereka kembali ke markas, seluruh kru menyambut dengan sorakan kemenangan atas keberhasilan mereka mengalahkan dua kaiju sekaligus. Sementara itu, Newton menemukan bahwa salah satu kaiju yang habis hidupnya ternyata sedang mengandung. Bayi kaiju yang baru lahir berhasil diamankan, dan mereka pun memutuskan untuk menggunakan otaknya sebagai sarana untuk kembali melakukan koneksi. Kali ini, Herman ikut membantu Newton dalam usaha terakhir mereka untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin sebelum misi terakhir dilaksanakan. Saat mereka terhubung dengan bayi kaiju tersebut, mereka menemukan rahasia mengenai portal antar dimensi dengan mengakses kenangan biologisnya. Keduanya segera menyadari bahwa rencana mereka tidak akan berhasil, lalu bergegas memberitahu Staker. Pada saat yang sama, Staker sudah memutuskan untuk menggantikan posisi Herc yang cedera, dan kembali mengemudikan Jaeger meskipun kondisinya tidak sepenuhnya sehat. Chuck mengucapkan salam perpisahan kepada ayahnya, karena ia menyadari bahwa misi ini mungkin menjadi yang terakhir bagi mereka. Kedua Jaeger yang tersisa kemudian diturunkan ke laut, dan bergerak menuju portal. Mereka bermanuver di bawah air. Namun semakin dekat ke portal, sistem penglihatan Jaeger mulai terganggu. Tidak lama kemudian, dua kaiju kategori 4 muncul, yaitu Scanner dan Raiju. Anehnya, kedua kaiju tersebut tidak langsung menyerang untuk menghentikan mereka. Para dokter di pusat komando bergegas memperingatkan bahwa mereka harus segera berhenti, karena portal hanya dapat ditembus apabila ada DNA kaiju yang dibawa masuk. Dengan kata lain, mereka harus menggunakan tubuh kaiju untuk bisa melewati portal. Sebelum para ilmuwan sempat menyelesaikan penjelasannya, radar kembali mendeteksi kemunculan kaiju lain, kali ini dengan kategori 5, yang diberi nama Slattern. Raleigh dan Mako berusaha membantu rekan mereka, namun tiba-tiba Scanner menyerang mereka dari arah depan. Meskipun berhasil melempar kaiju tersebut ke tanah, Jaeger mereka disergap oleh Raiju dari belakang yang langsung memotong salah satu lengannya. Ia berbalik dan bersiap untuk menyerang mereka kembali. Namun alih-alih menghindar, mereka justru mengarahkan pedang ke arah kaiju tersebut, lalu membelah tubuh kaiju itu menjadi dua bagian. Kaiju kategori 5 kemudian menyerang Eureka dan mendorongnya menjauh dari portal. Namun mereka berhasil melakukan perlawanan dan menusukkan kedua pedang mereka ke tubuh kaiju tersebut, sehingga menyebabkan makhluk itu menjerit kesakitan. Slattern pun berteriak memanggil rekannya untuk meminta bantuan, dan keduanya secara bersamaan menyerang Jaeger tersebut dengan kecepatan tinggi. Menyadari bahwa tidak ada lagi jalan keluar, Staker memutuskan untuk menggunakan dirinya sendiri sebagai bom demi membersihkan jalan bagi Gypsy dan Jer, sehingga mereka dapat menggunakan reaktor nuklir untuk menutup portal. Dan ia pun meledakkan bom tersebut yang menghasilkan ledakan besar sekaligus mengirimkan seluruh air laut mental dari bawah permukaan laut. Gypsy berhasil menahan tekanan tersebut, dan mulai berjalan menuju ke arah portal. Secara mengejutkan, Slattern entah bagaimana berhasil selamat dari ledakan itu dan berniat untuk mencegah Gypsy mencapai portal. Mereka pun melompat ke arah kaiju tersebut, dan mulai menusuknya berulang kali. Raleigh kemudian menyalakan reaktor pusat, dan mulai membakar tubuh kaiju itu hingga berlubang. Dan akhirnya, dia pun habis. Mereka pun berhasil melewati portal sambil membawa tubuh kaiju tersebut. Terlihat Mako perlahan mulai kehilangan kesadarannya akibat kekurangan oksigen. Namun Raleigh segera menempatkannya ke dalam pot pelarian dan menembakkannya menjauh dari wilayah para alien. Ia kemudian melepaskan dirinya sendiri dan melanjutkan perjalanan menuju reaktor nuklir, di mana ia secara manual mengatur agar ledakan terjadi dalam waktu 60 detik. Raleigh lalu mengeluarkan dirinya ke dalam pot pelarian saat Jaeger yang ia kendalikan terus jatuh ke dalam pangkalan militer para kaiju. Para alien terlihat kebingungan saat menyaksikan mesin tersebut mendekati kehancuran reaktor nuklirnya, hingga akhirnya reaktor itu meledak, menghancurkan seluruh area di sekitarnya sekaligus menutup portal pada saat yang bersamaan. Film Pacific Rim diakhiri dengan Mako dan Raleigh yang berhasil selamat dari ledakan, sementara seluruh orang merayakan kemenangan mereka, dan akhirnya, keduanya pun kemudian saling merangkul dengan penuh haru ketika pasukan militer datang untuk menyelamatkan mereka. Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru.